Halo semua, apa kabar? Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai struktur dan biaya modal internasional. Adapun anggota kelompok 6 terdiri dari 3 orang, yaitu Lica Hanifa, Ninyoman Rini Widosusanti, dan Miftahul Saadah. Fred Weston dan Thomas Copeland mengatakan bahwa struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Sedangkan menurut Farah Margareta, struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri atas utang jangka panjang dan modal sendiri. Struktur modal menjadi masalah yang penting bagi perusahaan karena baik dan buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial suatu perusahaan. Terdapat beberapa teori yang menyangkut mengenai struktur modal. Teori pertama ini dikemukakan oleh Modigliani dan Miller, atau yang biasa disebut dengan teori MM. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. MM mengajukan beberapa asumsi untuk membangun teori mereka. Yang pertama, tidak terdapat agensi cost. Yang kedua, tidak ada pajak. Yang ketiga, investor dapat berhutang dengan tingkat suku bunga dengan perusahaan. Yang keempat, investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen prospek perusahaan di masa depan. Yang kelima, tidak ada biaya kebangkrutan. Yang keenam, earning before interest tax atau EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan dari hutang. Lalu, para investor adalah price takers, dan yang terakhir, jika terjadi kebangkrutan, maka aset akan dapat dijual pada harga pasar atau market value. Dengan asumsi-asumsi tersebut, MM mengajukan dua preposisi yang dikenal sebagai preposisi MM tanpa pajak. Preposisi yang pertama, nilai dari perusahaan yang berhutang sama dengan nilai perusahaan yang tidak berhutang. Implikasi dari preposisi yang pertama ini adalah struktur modal dari suatu perusahaan tidak relevan. Perubahan struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan dan weighted average cost of capital atau WACC. Perusahaan akan tetap sama, tidak dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan memadukan hutang dan modal untuk membiayai perusahaan. Lalu preposisi yang kedua, biaya modal saham akan meningkat apabila perusahaan melakukan atau mencari pinjaman dari pihak luar. Risk of the equity tergantung pada risiko dari operasional perusahaan atau business risk dan tingkat hutang perusahaan atau financial risk. Lalu, teori kedua itu disebut dengan agensi teori. Agensi teori ini dipopulerkan oleh Jensen dan McClellan pada tahun 1976. Dalam teori ini dinyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika suatu orang atau lebih, ini disebut prinsipal, memperkerjakan orang lain atau disebut dengan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja dalam bentuk kontrak kerja yang kerjasama antar pihak yang memberi wewenang investor atau prinsipal dengan pihak yang menerima wewenang manajer atau agen. Dalam teori ini, manajer harus mengambil keputusan yang terbaik untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah memaksimalkan sumber daya perusahaan. Dari konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa agensi teori merupakan hubungan antara prinsipal, yaitu para pemegang saham, dengan agen, yaitu manajer, dan dalam hubungan tersebut terdapat suatu kontrak di mana manajer diberi tanggung jawab atau tugas untuk mengelola suatu perusahaan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan para pemegang saham. Adanya pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan tersebut dapat menimbulkan suatu konflik yang disebut dengan konflik agensi. Dalam teori keagensian, ini menjelaskan bahwa kepentingan manajemen sering bertentangan dengan kepentingan para pemegang saham yang dapat menimbulkan konflik. Konflik tersebut sering terjadi karena manajer cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya, sedangkan para pemegang saham belum tentu setuju dengan keputusan manajer tersebut. Teori selanjutnya ada pecking order theory. Pecking order theory menekankan pada permasalahan asimetri informasi. Permasalahan asimetri informasi timbul karena pihak manajemen memiliki informasi lebih banyak daripada para pemegang saham. Perusahaan yang memiliki financial slack atau yang cukup tidak perlu menerbitkan risk debt atau saham untuk mendanai proyek-proyek barunya, sehingga tidak akan menimbulkan masalah informasi.
Perusahaan akan dapat menerima seluruh proyek bagus tanpa harus merugikan para pemegang saham. Teori ini merupakan penjelasan dari perilaku perusahaan yang menahan sebagian laba dan membuat cadangan kas dalam jumlah yang cukup besar. Penggunaan dana internal menjadi prioritas utama karena suatu wujud upaya manajer untuk meminimalkan masalah dan biaya yang ditimbulkan dari penggunaan hutang. Pecking order teori menunjukkan bahwa perusahaan akan memilih pendanaan internal daripada pendanaan eksternal. Dalam teori ini menunjukkan urutan dalam pendanaan, yaitu laba ditahan dan penerbitan saham. Dana internal merupakan laba ditahan, sedangkan dana eksternal berupa hutang dan penerbitan saham. Asumsi pecking order teori oleh Myers. Yang pertama, perusahaan lebih menyukai pendanaan internal, di mana dana internal didapat dari laba yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Asumsi yang kedua, perusahaan berusaha menyesuaikan rasio pembagian dividen dengan kesempatan investasi dan berupaya untuk tidak melakukan perubahan pembayaran dividen yang terlalu besar. Asumsi yang ketiga, pembayaran dividen yang cenderung konstan dan fluktuasi laba yang diperoleh mengakibatkan dana internal kadang lebih berlebihan ataupun kurang untuk berinvestasi. Lalu asumsi yang terakhir, apabila pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan akan memilih menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, dimulai menerbitkan obligasi. Obligasi yang dapat dikonversikan menjadi modal sendiri, akhirnya menerbitkan saham baru. Menurut keputusan pendanaan tersebut dapat diketahui bahwa sumber pendanaan pertama kali yang akan diambil oleh perusahaan adalah dana internal perusahaan, yaitu laba ditahan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat laba ditahan yang tinggi akan cenderung memiliki kebijakan hutang yang rendah. Begitupun juga perusahaan yang memiliki tingkat free cash flow yang tinggi akan cenderung memiliki kebijakan hutang yang rendah. Rate of Theory. Teori ini dikembangkan oleh Hogan, Pepys, dan Rubenstein pada tahun 1969. Teori ini juga dikenal sebagai balancing theory. Trade-off teori ini menjelaskan adanya hubungan antara pajak, resiko kebangkrutan, dan penggunaan utang yang disebabkan oleh keputusan struktur modal yang diambil oleh perusahaan. Teori ini membandingkan manfaat dan biaya atau keseimbangan antara keuntungan dan kerugian atas penggunaan utang. Pada teori ini juga dijelaskan bahwa sebelum mencapai suatu titik maksimum, utang akan lebih murah daripada penjualan saham karena adanya tax shield. Implikasinya adalah semakin tinggi utang, maka akan semakin tinggi nilai perusahaan. Namun setelah mencapai titik maksimum, penggunaan utang oleh perusahaan menjadi tidak menarik, karena perusahaan harus menanggung biaya keagenan, kebangkrutan, serta biaya bunga yang menyebabkan nilai saham turun. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan struktur modal ditentukan berdasarkan keseimbangan antara manfaat atau keunggulan dan biaya atau kelemahan yang ditimbulkan dari kebijakan hutang. Teori ini menjelaskan mengenai struktur modal perusahaan yang optimal, menggambarkan keseimbangan antara manfaat pajak dan biaya kebangkrutan karena perusahaan memiliki hutang. Lalu teori yang terakhir ada signaling teori. Isyarat atau sinyal menurut Brigham and Houston adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal barunya yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan hutang yang melebihi target struktur modal yang normal. Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual sahamnya. Pengumuman emisi saham oleh suatu perusahaan umumnya merupakan suatu isyarat atau signal bahwa manajemen memandang prospek perusahaan tersebut suram. Apabila suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru lebih sering dari biasanya, maka harga sahamnya akan menurun, karena menerbitkan saham baru berarti memberikan isyarat negatif yang kemudian dapat menekankan harga saham sekalipun prospek perusahaan cerah. Signaling teori atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977. Menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaan akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaan meningkat. Hal positif dalam signaling teori di mana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki berita bagus.
dengan menginformasikan kepada pasar tentang keadaan mereka. Sinyal tentang bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja keuangan masa lalunya tidak bagus tidak akan dipercaya oleh pasar. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetris informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut dan mengemukakan tentang bagaimana perusahaan memberikan sinyal-sinyal kepada penggunaan laporan keuangan. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi struktur modal, antara lain, yang pertama, struktur aktiva atau tangibility. Kebanyakan perusahaan industri yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal yang permanen yaitu modal sendiri, sedangkan hutang bersifat pelengkap. Perusahaan yang semakin besar, aktivanya terdiri dari aktiva lancar akan cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan dana dengan utang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada growth opportunity, yaitu kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Teori agensi menggambarkan hubungan yang negatif antara growth opportunity dan leverage. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung akan melewatkan kesempatan dalam berinvestasi pada kesempatan investasi yang menguntungkan. Lalu yang ketiga ada ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil juga. Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, di mana perusahaan dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. Lalu yang keempat ada profitabilitas. Teori pecking order mengatakan bahwa perusahaan lebih menyukai internal funding. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak daripada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi investasi menggunakan utang yang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Lalu yang terakhir, ini yang kelima, risiko bisnis akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan. Komponen struktur modal dapat dilihat di sisi kanan laporan neraca perusahaan, di mana yang merupakan pembiayaan pembelanjaan permanen bagi perusahaan adalah hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal biasa. Berbagai teori struktur modal telah dikembangkan oleh para pakar untuk menentukan struktur modal yang optimal dengan menganalisis komposisi dari hutang dan modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimumkan nilai perusahaan itu sendiri. Pencarian struktur modal yang optimal merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena adanya konflik yang mengarah kepada biaya agensi. Konflik lama terjadi antara pemegang saham dan pemegang obligasi dalam penetapan struktur modal optimal suatu perusahaan. Maka, untuk mengurangi kemungkinan manajemen menanggung risiko berlebihan atas nama pemegang saham, perlu memasukkan beberapa batasan protektif. Terdapat faktor pendukung dan penghambat utang yang tinggi. Faktor-faktor pendukung utang yang tinggi yang pertama, ketersediaan modal. Perusahaan multinasional mempunyai akses keuangan yang lebih besar ke pasar keuangan dunia. Oleh karena itu, kesempatan mendapatkan dana akan lebih murah, serta biaya modal akan lebih rendah dan nilai perusahaan akan semakin meningkat. Yang faktor kedua, pengurangan risiko melalui diversifikasi, di mana perusahaan multinasional beroperasi di beberapa negara sekaligus. Kondisi perekonomian negara yang dicakup oleh perusahaan tersebut cenderung mempunyai korelasi yang rendah karena masing-masing mempunyai karakteristik yang unik. Dengan korelasi yang rendah tersebut, dapat memanfaatkan aliran kas untuk meningkatkan risiko dan return perusahaan. Selain itu, diversifikasi operasi dapat menurunkan fluktuasi di aliran kas. Faktor yang ketiga ada ukuran, di mana perusahaan multinasional cenderung mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan domestik. Tanpa memperhitungkan internalisasi perusahaan, hal tersebut merupakan keuntungan komparatif perusahaan multinasional. Dalam skala ekonomi, operasi yang lebih efisien dapat diperoleh dengan mudah oleh perusahaan multinasional.
Lalu yang terakhir ada asimetri pajak, di mana perusahaan multinasional dapat memanfaatkan kebijakan pajak yang tidak seragam di mana tempat perusahaan beroperasi. Faktor penghambat utang yang pertama, risiko perubahan kurs, yakni kondisi kurs yang selalu berfluktuasi dapat mempengaruhi perusahaan multinasional dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua, ada politik. Perusahaan yang mempunyai cabang di luar negeri akan menghadapi risiko politik di negara yang ditempati. Semakin besar aset yang ditanamkan di negara tersebut, maka semakin besar pula eksposur yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Risiko politik yang semakin tinggi akan tercermin dalam kenaikan biaya modal perusahaan multinasional tersebut. Lalu faktor yang ketiga, kompleksitas operasi. Perusahaan multinasional mempunyai operasi yang kompleks. Kompleksitas operasi tersebut cenderung meningkatkan biaya dan juga meningkatkan biaya modal. Struktur modal anak atau cabang perusahaan. Terdapat keuntungan dan kelemahan dari struktur modal anak atau cabang perusahaan. Keuntungan yang pertama yaitu lebih konsisten dengan situasi lokal. Lalu keuntungan yang kedua, mengurangi kritik terhadap perusahaan multinasional. Sedangkan untuk kelemahannya ini juga ada dua, yaitu kelemahan pertama, mengabaikan keunggulan kooperatif, dan yang kedua, sudut pendanaan perusahaan atau pusat. Lalu terdapat bukti empiris dari struktur modal anak atau cabang perusahaan. Bukti empiris yang pertama yaitu struktur modal perusahaan multinasional cenderung mengikuti struktur modal perusahaan pusat. Lalu bukti empiris yang kedua, struktur modal setiap negara itu cenderung berbeda. Biaya modal menurut Hanafi adalah tingkat keuntungan minimal yang diperoleh oleh suatu investasi agar nilai perusahaan tidak menurun. Manajemen biaya modal biasanya digunakan sebagai alat ukur persaingan dan alat ukur biaya modal. Biaya modal internasional. Pengertian biaya modal. Menurut Hanafi, biaya modal ialah tingkat keuntungan minimal yang harus diperoleh oleh suatu investasi agar nilai perusahaan tidak turun. Istilah biaya modal sering digunakan yang dapat dipertukarkan dengan tingkat pengembalian yang diinginkan perusahaan, tingkat batas investasi baru, tingkat diskonto untuk mengevaluasi suatu perusahaan baru, dan biaya peluang pendanaan perusahaan. Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC adalah tingkat pengembalian rata-rata yang harus perusahaan sediakan kepada pemasok modal agar mau mengkontribusikan uangnya ke perusahaan. Modal terdiri dari ekuitas dan utang, masing-masing memiliki biaya. Dan karena perusahaan tidak menggunakannya dengan proporsi yang setara, maka mereka harus membobotinya berdasarkan tingkat kepentingan atau kontribusi terhadap struktur modal perusahaan. Rumus WACC atau Weighted Average Cost of Capital. WACC sama dengan 1 min T kali RD kali D per D plus RE kali E per D plus E, di mana D merupakan nilai pasar hutang perusahaan, E merupakan nilai pasar ekuitas perusahaan, RD merupakan biaya dari utang, RE merupakan biaya ekuitas, T merupakan tarif pajak marginal. Cara menghitung biaya modal. Yang pertama yang harus dilakukan untuk menghitung biaya modal adalah mengidentifikasi sumber dana. Yang kedua menghitung biaya modal individual. Yang ketiga menghitung WACC. Yang pertama mengidentifikasi sumber dana. Ada dua sumber dana yang umum digunakan yaitu utang dan saham. Utang dapat berupa utang bank atau melalui obligasi. Sedangkan saham dapat berupa private placement atau saham dari pasar sekunder. Ada juga yang disebut saham preferen. Yang kedua yaitu menghitung biaya modal individual yang terdiri atas biaya modal utang, saham preferen, biaya modal saham biasa. Yang ketiga menghitung WACC. Nah, WACC ini merupakan rata-rata tertimbang dari biaya-biaya komponen utang, saham preferen, dan ekuitas biasa. Menghitung biaya modal individual. Yang pertama yaitu menghitung biaya hutang. Biaya hutang yang dihitung adalah biaya hutang setelah pajak. Biaya itulah yang digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Untuk menghitung biaya hutang setelah pajak digunakan rumus tingkat bunga dikurangi penghematan pajak atau yang biasa disimbolkan dengan RD min RDT atau RD kali 1 min T, di mana RD merupakan tingkat bunga hutang setelah pajak dan T merupakan tarif pajak pemerintah. Misalkan PT ABC meminjam uang ke bank pada tingkat bunga 10% dan tarif pajak pemerintah sebesar 40%, maka biaya hutang setelah pajak adalah RD kali 1 min T, 0,1 kali 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,06.
atau sama dengan 6%. Biaya modal saham preferen adalah biaya real yang harus dibayar jika perusahaan memperoleh dana tambahan modal dengan cara menerbitkan atau menjual saham preferen. Untuk menghitung biaya modal saham preferen digunakan rumus RP sama dengan DP per PP, di mana RP merupakan biaya saham preferen, DP merupakan dividen saham preferen, PP merupakan harga saham preferen saat ini atau harga saham preferen neto. Misalkan, PT Gamau Galau menjual saham preferen dengan nominal Rp20.000. Harga jual saham preferen setiap lembarnya sebesar Rp24.500. Besarnya dividen tahunan adalah Rp2.000 per lembarnya. Biaya yang terjadi untuk penerbitan saham setiap lembarnya adalah sebesar Rp250. Hitunglah besarnya biaya saham preferen tersebut. RP sama dengan DP per PP 2000 dibagi 24.500 dikurangi 250 sama dengan 0,08247 atau sama dengan 8,247%. Yang ketiga, menghitung biaya modal saham biasa. Biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan melakukan penjualan saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menghitung biaya modal saham biasa. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan pertumbuhan yang diformulasikan dengan rumus RE sama dengan D1 per P0 plus G, di mana RE merupakan biaya laba ditahan, D1 merupakan dividen per lembar saham biasa, P0 merupakan harga saham biasa per lembarnya, G merupakan tingkat pertumbuhan dividen. Misalkan, perusahaan menghasilkan laba 500 per lembar saham dan dividen yang dibagikan sebesar Rp100 per lembar saham. Harga jual saham tersebut Rp5.000 per lembarnya. Tingkat pertumbuhan sebesar 5% setahunnya dan tingkat pertumbuhan nilai yang diharapkan akan terus berlangsung. Berapakah biaya modal yang berasal dari laba ditahan? Dimasukkan dalam rumus RE sama dengan D1 per P0 plus G. Sama dengan 100 per 5.000 ditambah 0,05 sama dengan 0,07 atau sama dengan 7%. Materi selanjutnya, biaya modal dari saham biasa atau ekuitas. Pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Model CAPM merupakan model penetapan biaya modal dengan menganalisis tingkat return saham I atau RI yang diharapkan dengan return pasar atau market return atau RM yang terjadi. Besarnya tingkat return saham yang diharapkan oleh investor ini merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh emiten. Biaya ekuitas dengan CAPM, rumus model CAPM adalah RS sama dengan RRF ditambah RM min RRF dikali dengan BI, seperti yang teman-teman lihat di slide, di mana RS merupakan tingkat return saham yang diharapkan, kemudian RRF merupakan tingkat return bebas risiko, kemudian RM merupakan return portofolio pasar yang diharapkan, dan BI merupakan koefisien beta saham. Model CAPM ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertama, besarnya bunga bebas risiko atau risk-free rate atau RRF. Kedua, risiko sistematis yang ditunjukkan oleh koefisien beta. Ketiga, premium risiko pasar yang ditunjukkan oleh selisih antara return pasar dengan return saham atau RM dikurangi dengan RRF. Contoh perhitungan biaya modal dari saham biasa dengan menggunakan pendekatan CAPM. Misalkan, beta saham biasa Yamaha adalah 0,885. Tanggal 17 Agustus 2016, tingkat bunga bebas risiko sebesar 6,1%, dan tingkat pengembalian yang diharapkan pada portofolio pasar dari semua aktiva berisiko sekitar 15%. Kemudian desainnya, hitunglah biaya modal yang dikeluarkan oleh Yamaha.
Penyelesaiannya, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana rumus dari CAPM. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus RS sama dengan RRF ditambah dalam kurung RM min RRF dikali dengan beta I. Jadi RRF-nya sebesar 0,061 ditambah dengan RM 0,15 kemudian dikurangi dengan RRF sebesar 0,061 dan dikali dengan betanya yang sebesar 0,885 sehingga ketemulah hasil RS sama dengan 0,139765 atau sama dengan 13,98%. Ingat bahwa tingkat imbal hasil yang diisyaratkan menurut estimasi kita merupakan biaya saham biasa internal karena tidak ada biaya transaksi yang diperhitungkan. Materi selanjutnya tentang biaya modal secara keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Karena masing-masing biaya modal berbeda, maka untuk menetapkan biaya modal secara keseluruhan perlu menghitungkan weighted average dari berbagai sumber. Penerapan weight atau bobot dapat berdasarkan dua hal. Pertama, jumlah rupiah dari masing-masing komponen struktur modal. Kedua, proporsi modal dalam struktur modal dinyatakan dalam presentase. Weight average cost of capital atau disingkat dengan WACC adalah rata-rata tertimbang dari biaya-biaya komponen utang, saham preferen, dan ekuitas biasa. Rumus untuk menghitung WACC adalah utang dikali dengan biaya hutang ditambah dengan saham preferen dikali dengan biaya saham preferen ditambah ekuitas biasa dikali dengan biaya ekuitas biasa. Atau seperti yang teman-teman bisa lihat di slide, WACC sama dengan WDRD dikali dengan 1 min T ditambah WPRP ditambah dengan WCRS, di mana WD merupakan bobot atau proporsi sasaran utang, kemudian RD sama dengan tingkat bunga utang sebelum pajak, RD dikali 1 min T sama dengan biaya utang setelah pajak, di mana T dikurangi dengan tarif pajak, kemudian WP merupakan proporsi saham preferen, RP merupakan biaya komponen saham preferen, WC merupakan ekuitas saham biasa, dan RS merupakan biaya komponen ekuitas biasa yang diperoleh dari laba ditahan atau ekuitas internal. Adapun ilustrasi untuk menghitung biaya modal keseluruhan adalah sebagai berikut. Seperti yang teman-teman bisa lihat di slide bahwa diketahui data sumber modal yang digunakan perusahaan anonim sebagai berikut. Sumber modal, hutang jangka panjang dengan jumlah 80 juta rupiah dan biaya penggunaan modal sebesar 6% before tax atau sebelum taxnya. Kemudian, sumber modal dari saham preferen dengan jumlah 20 juta rupiah dengan biaya penggunaan modal 7%, dan sumber modal dari modal sendiri sebesar 150 juta rupiah dengan biaya penggunaan modal 10%. Jadi, jumlah sumber modalnya sebesar 250 juta. Tingkat pajak perseroan sebesar 25% dan disuruh hitunglah biaya modal keseluruhan yang dipergunakan perusahaan tersebut. Adapun solusi atau penyelesaian dari kasus tersebut adalah tinggal kita masukkan ke dalam rumus. WACC sama dengan WDRD, di mana WDRD-nya sebesar 80 juta dikali dengan 0,06 dikali dengan 1 min T, 1 dikurangi T sama dengan 0,25 ditambah WPRP. WP 20 juta dikali RP 0,07 ditambah WCR
S. WC-nya sebesar 150 juta dikali RS sebesar 0,1, sehingga ketemulah hasil WACC sama dengan 20 juta. Tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk proyek luar negeri. Pertama, CAPM untuk investasi luar negeri. CAPM mengatakan, risiko sistematis adalah risiko yang relevan, yang perlu dihargai dalam penentuan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Dari sudut pandang investasi total, investasi luar negeri cenderung mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan investasi domestik, di mana investasi luar negeri melibatkan risiko politik dan risiko perubahan kurs yang tidak dijumpai dalam investasi domestik. Tingkat ketergantungan investasi luar negeri dan dalam negeri terhadap faktor bersama dunia akan menentukan diversifikasi bisa efektif mengurangi risiko tidak sistematis, di mana derajat diversifikasi ditentukan oleh karakteristik permintaan produk. Dari hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa diversifikasi oleh perusahaan multinasional dalam melakukan investasi luar negeri memberikan manfaat yang tidak bisa diperoleh oleh investor yang melakukan diversifikasi pada tingkat personal. Adapun untuk menghitung beta atau risiko sistematis perusahaan dapat dihitung seperti rumus yang teman-teman lihat pada slide. Ringkasan perhitungan biaya modal. Menghitung biaya modal individual, lebih spesifiknya biaya modal marginal individual. Biaya modal hutang relatif lebih mudah. Jika biaya modal saham dihitung dengan CAPM, portofolio domestik lebih baik digunakan dalam menghitung beta. Setelah biaya modal individual dihitung, komposisi sumber pendanaan pun dihitung. Biaya modal rata-rata kemudian dihitung. Jika risiko investasi sama dengan risiko perusahaan secara keseluruhan, jika komposisi pendanaan kantor pusat, maka biaya modal tunggal digunakan untuk semua cabang. Internasionalisasi biaya modal. Kasus Novo Industri AS. Listing di NYSE karena keterbatasan likuiditas dan biaya modal tinggi di Denmark. Adanya perbedaan reaksi pasar antara investor asing dan domestik, sehingga mengarahkan basis ke investor institusional dan dilakukanlah merger dengan Nordics. Sekian penjelasan kami dari kelompok 6 mengenai struktur dan biaya modal internasional. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah-salah kata. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat digunakan oleh banyak orang. Terima kasih.